Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah masuk ke minggu ke-12 ya. Jadi, mari kita mengawali kegiatan perkuliahan praktikum hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing supaya bisa berjalan dengan lancar belajarnya, bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya ya. Berdoa saya persilahkan. Ya, baik, cukup. Terima kasih. Nah, sesuai dengan materi, urutan materi ya, kita di sini tersisa dua perhitungan material, yaitu terkait lantai dan rangka atap. Nah, jadi sebenarnya kita bisa selesaikan materi ini di minggu ke-12. Jadi saya kira nanti di minggu ke-13 dan 14 sudah tidak ada materi lagi yang disampaikan. Mungkin hanya tanya jawab, diskusi, kemudian teman-teman menyelesaikan produk-produknya untuk dikumpulkan saat UAS. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi seandainya sudah selesai nanti tinggal dikumpulkan saja. Nanti akan saya bagikan assignment-nya ya. Um, Tapi sebelum kita masuk ke materi, ada hal-hal yang perlu saya tunjukkan dan perlu saya review terkait tugas produk yang kemarin minggu ke-11 teman-teman kerjakan, yaitu kolom, balok, sloof, dan pondasi. Nah, ini kemarin sudah diberikan assignment-nya, informasinya, link drive-nya di grup kelas. Jadi silahkan, kemarin kan sudah diberikan waktu ya, yaitu ini di M11. Jadi ini kalau kita lihat ada banyak yang sudah mengumpulkan. Ini sudah tidak bisa diakses lagi ya teman-teman. Ini baru saja saya tutup. Nah, jadi mohon maaf kalau masih ada yang belum upload, teman-teman, sudah terlambat karena sudah satu minggu ya. Oke, asisten hari ini tidak bisa hadir berhalangan, tapi sudah melakukan rekap untuk tugasnya. Teman-teman bisa cek di spreadsheet, link spreadsheet yang sudah diberikan di grup kelas. Teman-teman bisa cek juga di situ eh, rekapnya. Di sini bisa saya tunjukkan sekilas. Seandainya ada kekeliruan, ada informasi yang tidak tepat, misalnya sudah mengumpulkan tapi belum terekap, kamu bisa konfirmasi langsung ke asisten. Misalkan juga seandainya ada tugas yang kamu sebenarnya belum kumpul, tapi di sini sudah terekap misalnya, itu juga silahkan dikonfirmasi ya. Tidak usah menunggu, tidak usah menunda-nunda, informasikan langsung ya. Oke, di sini kalau kita lihat ada yang belum sama sekali mengumpulkan, ada yang sudah semuanya, ada juga yang sudah mengumpulkan tapi schedule-nya tidak lengkap ya. Di sini ada yang balok dan sloof belum. Kemudian di sini ada yang schedule sloof belum, ada yang schedule sloof-nya ini juga belum. Ada juga yang schedule ini juga belum. Silahkan dikonfirmasi ke asisten seandainya ada kekeliruan. Oke ya, saya lanjut ke review yang kalian kumpulkan. Di sini ada di tugas minggu ke-11 ini ada berapa orang nih? Berapa folder nih? Ada 36 folder. Ya benar ya, 36. Oh, 37. Dari total satu kelas kurang lebih 42. Jadi ya sudah 90% ya yang ada foldernya di sini. Tapi saya belum tahu nih ada isinya atau tidak. Semoga semuanya ada isinya. Kita coba
random acak ya. Saya akan mereview semua yang NPM ganjil maupun NPM genap ya. Ini ada yang mengumpulkan NPM ganjil namanya Agus Nirwana. Apakah ada yang namanya Agus Nirwana di kelas nih? Hadir nggak ya? Mungkin nggak hadir ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Kita lihat saja yang sudah dikumpulkan. Yang dikumpulkan Mas Agus di sini kita ada 4 ya yang diminta: kolom, balok, sloof, dan pondasi. Di sini Mas Agus menunjukkan detail pondasi ya. Sudah terlihat ada gambar pondasinya, tapi belum terlihat perhitungannya. Nah, ini malah sebenarnya yang dimunculkan itu hitungannya. Hitungannya dulu baru gambarnya. Ya. Ini gambarnya dulu ya. Semoga di bawah ada perhitungannya. Oh, oke, ini ya. Ini mungkin perhitungannya juga perlu dilengkapi atau dirubah. Ini kan dia tertulisnya masih structural framing. Itu masih terlalu umum. Seharusnya dirubah judulnya jadi perhitungan apa dia nih? Mau pondasi kah? Perhitungan pondasi batu kali, perhitungan pondasi menerus, perhitungan pondasi apa nih? Nah, ini dirubah bisa ya, di rename. Ini juga bisa kamu rename juga nih, family and type, length, elevation at bottom. Ini bisa di rename, jadi disesuaikan ya. Ya, Mas Agus dan teman-teman, saya kira ini masukannya tidak hanya untuk Mas Agus, tapi juga untuk teman-teman yang lain. Terus kemudian di bagian bawah tabel itu nanti muncul total berapa jumlah pondasinya, berapa total volumenya misalnya, berapa total panjangnya. Jadi ada perhitungan namanya grand total ya. Ini Mas Agus sepertinya belum munculkan. Oke, berikutnya di sini yang dikerjakan dikumpulkan berikutnya di sini ada kolom. Oh, jadi kalau yang dibuat Mas Agus ini gambar detail gambar-gambarnya dulu baru tabelnya sepertinya begitu ya. Oke, ini kolomnya ini detail kolomnya denah kolom lantai 1, denah kolom lantai 2, mungkin gitu maksudnya ya. Ini lantai 1. Nah, ini judulnya dirubah nih Mas Agus jadi perhitungan kolom. Nah, misalnya gitu ya, perhitungan jumlah kolom struktur. Misalnya gitu, karena mungkin ada yang kolomnya bukan kolom struktur, jadi perhitungannya dipisah. Nah, kalau dilihat di sini namanya semuanya kolom struktur, berarti perhitungan kolom struktur 15 kali 20 gitu ya. Ya, teman-teman yang lain saya kira masukannya dan juga sama ya di bagian bawah tabel nanti akan perlu dimunculkan grand total. Berapa sih jumlah kolomnya? Berapa sih panjang atau tingginya, jumlah tingginya atau dan sebagainya. Supaya nanti kalau kita lanjut menghitung RAB ya, untuk UAS barangkali nanti ada tambahan RAB, teman-teman bisa langsung memunculkan hitungannya. Oke, lanjut yang ini apa nih? Detail balok. Ini denah balok. Nah, ini tadi gambarnya baru kolom lantai 1 ya. Lantai 2 ini denah kolom lantai 1, denah kolom lantai 2 gitu ya. Nah ini kan juga masih sama judulnya structural framing, kan jadi agak rancu tadi di atas juga structural framing. Ya, dan ini masuk pondasi juga. Padahal ini harusnya balok saja. Nah, ini Mas Agus dan teman-teman ya. Perhatikan filternya. Kalau di sini mau memunculkan tabel balok saja, ya seharusnya baloknya saja. Di sini sepertinya sloofnya juga masuk, baloknya juga masuk, pondasinya juga masuk. Nah, ini jadi apa? Agak informasinya agak kecampur-campur ini. Difilter ya. Nanti teman-teman belajar lagi memfilter, menghilangkan informasi atau memilah informasi. Ya, filternya bisa pakai elevation at bottom ya kan. Kamu bisa hilangkan nih yang minus 950 kan, dia bisa dihilangkan.
Nah, kalau yang minus 250 berarti ini balok slough. Nah, berarti kan ini dia sebenarnya balok slough. Ada balok slough dan sebagainya. Itu ya. Saya kira kemarin di minggu yang lalu di video pun juga sudah saya jelaskan bagaimana cara memfilter ya. Nanti coba saya tunjukkan lagi. Jadi judulnya disesuaikan, isinya difilter, dan ditotal jumlahnya. Oke, lanjut. Ini yang ganjil ya. Coba kita lihat yang NPM-nya genap. Oke, yang NPM-nya genap di sini ada ini juga ganjil nih, Imron Wahyudin, ini ganjil juga. Yang genap ini Aisyah Febriani, ini coba kita buka ya. Apakah ada yang bersangkutan Aisyah Febriani di kelas? Ada? Gak ada. Oke, nggak tahu nih, hari ini mungkin sudah banyak yang pulang kampung ya karena libur panjang. Tapi ini saya kira tugasnya tetap dikumpulkan. Oke, di sini yang dikumpulkan pertama adalah apa nih ya, Mbak Aisyah Febriani, perhitungan slough. Nah, oke, ini ya. Ini sudah muncul judulnya. Nah, bagus nih sudah muncul perhitungan slough ya. Kemudian di sini nama-namanya slough. Ini sudah slough, jumlahnya 1, panjangnya 2,5 meter, structural material konkrit ya. Nah, hanya saja di sini belum muncul grand total ya. Oke, itu ya teman-teman, coba tolong diperhatikan. Ini belum muncul grand totalnya. Berapa sih jumlah slough-nya yang ada di projectmu? Ada berapa sih panjang totalnya dan sebagainya? Volume barangkali dan seterusnya. Oke, tapi di sini sudah muncul gambar denah slough dan juga aksonometri dari slough-nya. Oke, lanjut ya ke yang berikutnya, perhitungan pondasi. Nah, ini sepertinya baru hanya tabelnya saja ya. Ini Mbak Aisyah dan teman-teman, saya kira kemarin sudah saya informasikan tabel dan gambarnya. Nah, oke. Jadi tabelnya ada jumlah totalnya berapa, grand total, total jumlahnya dan volumenya atau panjangnya ya. Kemudian judul-judulnya dirubah. Ini perhitungan pondasi. Pondasi yang digunakan pondasi apa nih? Pondasi batu kali, pondasi bore pile atau tiang pancang dan sebagainya. Oke. Terus ditampilkan gambarnya. Ya. Saya kira tadi Mbak Aisyah sudah bisa nih memunculkan gambarnya, visualnya. Berarti ini sebenarnya tidak ada masalah ya, tinggal diatur saja jadi halaman berikutnya mungkin atau disesuaikan di layout ya Mbak Aisyah dan teman-teman. Oh, ini halaman yang berikutnya. Jadi ini tabelnya. Oh, ini yang ini gambarnya. Oke, jadi tinggal yang grand totalnya saja ya. Berapa sih jumlah pondasi yang ada di dalam projectmu ini gitu ya. Oke, gitu. Saya kira di filter sudah ya. Oh, ini ada balok induk ya. Sepertinya ada yang terlewat, belum terfilter ini. Eh, namanya balok induk ya, ini. Apakah benar? Nah, nanti coba kamu cek di highlight in model apakah dia itu batu pondasi atau bukan sih, karena di sini tertulisnya adalah balok induk. Itu ya teman-teman, jadi pastikan di filter kamu nanti bisa menggunakan, kalau kamu ada parameter ketinggian reference level misalnya bisa digunakan ya yang bisa untuk memfilter ya. Oke, lanjut yang berikutnya, ini sepertinya perhitungan balok induk ya. Di sini ada balok induk tapi belum ada gambarnya, gambar balok.
Balok atau sloof ya? Oh, balok ya, balok ya. Balok kemudian balok induk ya. Oke. Teman-teman saya kira bisa ada yang menggunakan balok anak juga ya. Nggak masalah. Nanti bisa ditampilkan perhitungannya. Ini kolom kolom struktur, kolom praktis juga ada ya. Silahkan kalau ada kolom praktisnya. Oke, kolomnya tinggal jumlahnya saja nih kolom. Nah, ini di sini Mbak Aisyah itu ada tulisan KS. Eh, kok KS itu kan kolom struktur. KP ini kolom praktis. Nah, ini yang mana yang kolom praktis, yang mana yang kolom struktur. Tabelnya semua disamain ini. Jadi mungkin kamu bisa bikin dua gambar. Yang pertama tabel perhitungan kolom struktur, yang kedua tabel perhitungan kolom praktis, ya. Jadi biar biar mudah membacanya. Ini sepertinya kolom praktis semua nih di tabel ini. Ya, sepertinya ini kolom praktis semua ini. Karena saya lihat 15 kali 15. Berarti judulnya perhitungan kolom praktis gitu ya. Gambar yang ditunjukkan nanti kolom praktis. Kalau ini sepertinya ada kolom struktur, ada kolom praktis. Ini campuran ini. Ya. Atau ini kolom struktur semua, ini saya juga kurang tahu nih. Ya, itu ya teman-teman, tolong diperhatikan. Oke, lanjut yang ini mungkin ada Imron Wahyudin nih. Ada orangnya? Mas Imron. Ada ya Mas Imron. Di sini NPM-nya ganjil. Jadi sama seperti Mas Agus ya. Produknya. Mas Imron ini masih berupa screenshot ya. Kita sudah masuk ke tugas plotting Mas Imron. Jadi tugas yang dikumpulkan itu adalah plotting, diplot ya, diplot di print PDF menjadi A3. Nah, ini coba kita zoom bisa terbaca atau tidak ini ya. Oke, nah di sini judulnya langsung semuanya nih, structural framing, balok, sleeve, fondasi. Nah, kita tidak langsung seperti itu ya Mas Imron. Jadi kita kemarin membagi, memfilter perhitungan sesuai dengan elemennya. Jadi balok ada muncul tabel sendiri, sleeve nanti muncul tabel sendiri, fondasi muncul tabel sendiri. Begitu ya Mas Imron dan teman-teman. Ini sepertinya masih tercampur semua. Ada balok, ada fondasi, ada apa nih? Balok ya. Oke, coba kita lihat yang berikutnya yang tapi ini juga belum ada gambar visualnya ya. Nah, ini kan isinya jadi tabel-tabel semua nih. Ini apa nih? Ini sebenarnya perhitungan apa nih Mas Imron? Balok kah? Sloof kah atau apa nih ya? Ya, belajar belajar memfilter. Kamu bisa gunakan elevation at bottom ini sebagai filtermu. Saya kira kalau dia minus 40 cm itu kayaknya dia sloof. Berarti nanti kamu bisa gunakan filter untuk memilih sloof dengan ketinggian minus 40. Terus ada juga yang 360. Ini apa nih? Mungkin balok balok lantai 2 mungkin. Ini kita cuma 2 lantai ya. Ini balok apa ya? Nah, kok sloof ya 360 cm. Ya, ini coba deh kamu dicek lagi ya, Mas Imron 760 ini mungkin balok lantai 2. Ya. Ya, oke. Ini masih belum berhasil memfilter nih Mas Imron dan belum berhasil ngeplot. Ya, coba ya. Saya kira sudah diajarin, sudah ditunjukkan caranya, semuanya sudah bisa ya. Ini apalagi nih? Ini apa ya? Saya masih belum paham Mas Imron. Isinya tabel semua, tapi saya juga masih belum paham sebenarnya ini perhitungan apa. Bisa disampaikan mungkin Mas Imron yang bersangkutan karena saya nggak paham ini. Ini sebenarnya kamu mau memunculkan perhitungan apa nih Mas?
Oh, pondasi. Oh, kalau pondasi ya berarti ya tulisannya itu saya kira ini tulisannya pondasi. Kemarin kita rename kan, rename pondasi. Kalau pondasi ya tulisannya nih jenis family and type-nya saya kira pondasi gitu. Dan pondasi juga reference levelnya bukan lantai 2 ya. Reference level pondasi itu seharusnya bukan di atap juga ini. Ini ya, ya balok ya. Makanya makanya ini judulnya kamu lengkapin semua. Mungkin bisa kamu filter deh, mana yang balok, mana yang slough gitu. Ya. Oke, ini saya masih masih kebingungan. Ini apa nih? Structural column. Nah, ini judulnya dibuat jadi perhitungan kolom misalnya. Perhitungan kolom lantai 1 misalkan, perhitungan kolom lantai 2. Saya nggak tahu nih kok ada kolom di lantai atap nih. Kolom apa ini? Oh, top level. Top level itu ketinggian paling atas ya. Reference levelnya lantai 2. Oh ya. Terus dijumlah juga ya grand total sama seperti yang tadi masukannya. Jadi berapa sih jumlah kolom yang ada di produk di desainmu itu ada berapa? Itu ya, sama sekali belum ada gambarnya Mas Mas Imron. Ya, Mas Imron saya kira bisa diperhatikan. Oke, terakhir sebelum kita masuk ke materi, di sini ada juga Fajar Ramdhani. Ada Mas Fajar? Kolom balok pondasi. Slough-nya belum ada, Mas. Kolom balok pondasi judulnya nih. Balok. Kolom mungkin sudah ada hitungannya, mungkin. Oke ya, di sini Mas Mas Fajar ada ya tadi ya. Mas Fajar ini mau menunjukkan perhitungan balok. Tapi nggak tahu nih tulisannya slough. Jadi apakah mau memunculkan slough ya? Oh, tapi Mas Fajar tahu ya perbedaan balok dan slough ya. Oke. Judulnya berarti ini slough, kemudian ini belum muncul jumlahnya. Jumlahnya ada berapa sih? Jumlah slough-nya, panjangnya berapa sih? Gitu ya. Slough itu slough, ini slough, ya. Ini apa nih? Perhitungan pondasi batu kali ya. Berarti tulis saja pondasi batu kali karena barangkali ada juga yang pondasinya ada pondasi bore pile ya, gitu. Atau tiang pancang. Bahkan ya sebenarnya kemarin pondasi batu kali juga ada dua jenis. Ada yang pondasi batu kali trapesium utuh ya, ada juga yang setengah ya. Biasanya diletakkan di pinggir-pinggir side atau di batas side terluar paling pinggir. Nah, gitu ya. Karena kan nggak mungkin side-nya masuk ke tanah orang. Nah, tapi kemarin kayaknya di modeling semuanya hanya menggunakan pondasi batu kali yang utuh ya. Kalau ada berarti nanti dibuat tabelnya mana yang pondasi utuh, mana yang pondasi setengah gitu. Pondasi batu kali, terus total. Nah, grand totalnya juga dimasukkan, Mas. Grand total jumlah pondasinya itu ada berapa, volumenya berapa, panjangnya dan sebagainya. Kalau di sini berikutnya yang dikumpulkan ada eh, perhitungan kolom lantai 1. Nah, misalnya perhitungan kolom struktur lantai 1 misalkan. Karena kan ada juga yang kolom praktis. Ini kayaknya kolom juga ada yang kolom sebentar. Ini kok kolom saya kalau melihat ya Mas Fajar ya. Saya lihat sekilas jumlah kolom sama yang ada di gambar itu berbeda loh. Saya bisa langsung lihat lebih dari yang kamu tuliskan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kamu di tabelmu itu hanya ada 7 kolom, tapi di gambarmu itu lebih dari 7. Benar nggak? Saya bisa hitung ini lebih dari 7 ini. Iya kan? Kan kayaknya agak aneh nih kalau kolommu hanya ada 7. Ini kalau rumah
sederhana 4 kali 4 atau kamar kos ya 8 kali 4 ini masuk akal nih. Ini tapi bener ya? Sudah bener muncul hitungannya seperti ini ya? Berarti harusnya dimasukkan semua nih, ada yang belum masuk nih. Mungkin ke filter. Oh, ini nih. Oh, kolom lantai 2. Sebentar, sebentar. Ini kan kolom lantai 1. Oh, sebentar, sebentar. Oh, gitu. Bahkan ya ini sebenarnya pagar ini juga masuk kolom juga kan? Pagar, kolom. Kolom pagar, kolom. Ya oke, ini saya masih belum paham. Nanti coba dicek lagi. Sepertinya sih perhitungan kolomnya lebih dari ini. Atau kolom praktis ya. Atau ini yang kolom lantai 2. Kolom lantai 2. Ini bedanya apa ini ya? Oh, oh gitu ya. Soalnya kayak gambarmu ini di sini banyak sekali kolomnya. Lebih dari 7 ya. Ya, iya kan? Lebih dari 7 ya. Ya, coba deh nanti dicek. Oke, terus yang berikutnya slough. Ini hitungan sloughnya sebentar. Oh, ini masih kolom. Ini gambar sloughnya. Oh, sloughnya itu dari di atas. Ini. Oh, tulisannya masih balok. Nanti dirubah jadi perhitungan slough ya. Jumlah sloughnya berapa? Ditampilkan di sini. Emang tadi ya? Ini ya. Ini slough dan balok ya. Oh, slough dan balok ini. Loh, sebentar, 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 sebentar. Lalu perhitungan balokmu mana? Ini tertulisnya semuanya slough. Nah, kemarin teman-teman sudah diinformasikan untuk selalu menduplikat dan rename ya kan? Nah, di sini nih jadi agak kesulitannya. Kalau kamu tidak merename objeknya, jadi agak kesulitan nanti memfilternya nih, Mas. Mungkin bisa kamu tambahkan reference level, ketinggian. Ketinggian posisi elevasinya kan pasti nanti akan berbeda mana yang slough, mana yang balok, mana yang pondasi dan seterusnya. Ya kan? Jadi kamu tipe ini nggak usah dimasukkan ini. Tipenya semuanya slough kan nggak ada bedanya. Mungkin reference level, ketinggian elevasi yang bisa jadi filternya. Oke deh, itu akan saya coba tunjukkan. Jadi silahkan kalau teman-teman ada yang kesulitan dengan memfilter, coba saya tunjukkan di materi kita hari ini ya. Saya akan menghitung melantai dan rangka atap. Nah, rangka atap ini masuk ke structural framing. Jadi balok kemarin dia sudah masuk structural framing ya. Kita mulai saja ya. Oke, nah oke teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di layar, saya akan menghitung ya schedules dari structural framing, di mana structural framing itu nanti akan saya pilih filter untuk yang rangka atap saja. Nah, gimana caranya ya? Ini teman-teman bisa lihat, bisa dijadikan referensi. Eh, Biasanya saya memilih jumlah, kemudian em, family and type ya, nama dan jenisnya, kemudian mungkin nanti bisa panjang yang sekiranya nanti bisa dipilih untuk membantu memfilter. Nah, level, nah mungkin reference level. Ya, saya kira level ini kayaknya kemarin nggak muncul apa-apa, reference level yang muncul informasinya. Terus mungkin volume. Volume ya, mungkin deh volume gini deh. Structural material ya boleh tambahin ya boleh. Ya, misalnya gini ya. Ya, oke. Nah, ini teman-teman sudah
Bisa lihat di sini muncul tabel ya. Di sini kalau kamu perbesar, kamu perpanjang, saya kemarin memberi namanya sudah saya beri nama masing-masing, ada balok induk, kemudian ada sloof ya. Kemudian ada pondasi batu kali. Kemudian nah ini kalau yang M light gag joist ini kemarin adalah elemen yang nama elemen dari rangka atap ya, baja ringan ya. Kemudian kalau kita scroll lagi ke bawah, M light gag furing head ini adalah rengnya, reng usuk tempat di mana nanti genteng itu bertumpu ya. Nah, terus ini ada lagi pondasi batu kali, ini ada lagi yang reng usuk. Ini ada juga rangka atap, rangka atap. Nah, sekarang yang bisa saya gunakan jadi filter, teman-teman, kita bisa lihat kalau dia itu struktur materialnya metal light gag ini bisa dipastikan dia adalah apa? Baja ringan ya. Jadi kalau kamu mau gunakan seandainya ini bisa dijadikan filter, kamu kalau pilih metal light gauge itu dipastikan dia adalah rangka atap. Itu cara pertama. Cara yang kedua kamu lihat di sini ada reference level. Ya, reference level rangka atap itu pasti reference levelnya semuanya di atap, ya kan? Tapi ada juga di sini yang balok induk di atap, jadi tidak efisien. Ya, mungkin nanti coba deh kita filter ya, karena saya tujuannya mau memilih yang rangka atap saja, nah, maka saya di sini pilih yang filter by. Nah, ternyata di sini tidak ada filter by material, hanya ada length, reference level, dan volume. Ya, coba seandainya reference level saya pilih yang equals itu artinya sama dengan di atap tadi ya. Karena kita kan tahu rangka atap semuanya ketinggiannya di atap. Oke, kita oke. Nah, teman-teman di sini sudah bisa lihat semua yang ketinggiannya di atap itu yang ditunjukkan. Tapi di sini masih muncul balok induk. Padahal yang mau kita munculkan adalah hanya rangka atap. Apa yang bisa kita filter? Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, volume. Di sini rangka atap volumenya 0 semua ya. Karena tidak tidak dihitung dengan volume tapi dihitung dengan panjang nanti. Perhitungan rangka atap strukturnya, panjang baja ringan ya. Jadi ini bisa saya jadikan filter ya, filter tambahan. Jadi filter lagi di bagian N, ini pilih lagi yang volume equals to 0. Nah, ini teman-teman bisa lihat sekarang semua yang volume 0 dan berada di ketinggian atap dipilih ya. Nah, dan ini kita bisa lihat nama-namanya itu sudah sesuai. Jadi makanya kemarin kita memberi rename, menduplikat dan rename itu sangat bermanfaat ketika kita akan memilih filter ini, teman-teman. Ya, itu ya. Ini silahkan. Nah, terus kalau sudah seperti ini judulnya dirubah. Ini cara mengganti judulnya, kamu tinggal klik saja di sini perhitungan ya, perhitungan rangka atap baja ringan, karena mungkin rangka atapnya ada yang kayu ya, ada yang kayu, ada yang baja ringan, ada yang baja dan sebagainya. Oke, kalau sudah tinggal dimasukkan ke dalam kertas ya, sheets. Nah, di sini kamu tinggal bikin saja sheetsnya, new sheets. Kemudian kita masukkan perhitungan rangka atap baja ringan.
Nah, oke, ini ya. Wow, banyak sekali ya. Nah, nanti sebenarnya kamu bisa apa filter lagi barangkali ya. Ya, supaya nggak terlalu banyak. Ini biasanya nanti tinggal diatur aja, di kecil-kecilin di ini ada juga namanya split schedule table ya, split schedule table. Ini metal light gag-nya bisa saya hilangkan jadi biar lebih lebih sederhana apa namanya fields-nya, structural materialnya saya hilangkan. Oke. Oke ya, ini volume tadi kita gunakan jadi filter jadi nggak bisa dihilangkan. Oke. Oke ya. Nah, ini ya teman-teman kalau yang belum tahu caranya mengatur tabelnya ini bisa kita geser-geser. Ini ya. Ini bisa digeser-geser ini. Kemudian ini bisa dipanjangkan. Ya. Oke. Nah, ini reference level. Terus kita bisa split. Sebenarnya bisa kita split lagi dan seterusnya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau dibagi-bagi lagi, difilter lagi, bisa juga nanti kita pilih yang rangka atapnya dulu barangkali ya. Di sini oke, saya butuh satu parameter lagi untuk mencari yang membedakan mana rangka atap, mana rank usuknya. Nah, tambahin aja fields tambahan misalnya misalnya kalau family ini bisa jadi filter nggak ya? Oh nggak bisa, coba ya kita oke. Ini kita hilangkan lagi. Coba kita pilih. Nah di sini ada elevation at bottom, elevation at top. Ini barangkali bisa menjadi pembeda mana yang rangka atap, mana yang rank usuk. Nah, barangkali ya. Terus mungkin juga bisa dari em, model mungkin ya. Intinya saya mau cari parameter yang bisa menjadi filter memilih yang mana untuk rangka atap, mana yang rank usuk. Ya, nanti coba kita cari lagi. Ini ya. Coba ini n offset value coba. Ya. Oh, oke. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat elevation at bottom di sini ada yang varies, ada yang oh semuanya varies. Oh ya. Oke. Berarti ini belum bisa dijadikan parameter. Ini juga masih kosong, model juga kosong. Berarti kita hapus lagi. Ya, cari lagi yang lain yang kira-kira bisa menjadi pembeda antara rangka atap dan rank usuknya. Oh, ini elevation at topnya juga varies juga ya. Oke, kalau nggak ada, ya otomatis tadi kita harus membuat jadi beberapa halaman.
Nah, membuat jadi beberapa halaman. Caranya gimana? Kita bisa gunakan length ini menjadi filter. Nanti bisa juga. Itu ya teman-teman, saya kira teman-teman bisa. Nah, ini ada yang reference levelnya 8.000, ada yang semuanya 8.000 ya. Oke, berarti ini tidak bisa dijadikan filter. Oke deh, ya apa boleh buat, kita gunakan yang ada saja, yaitu length. Berarti kalau lengthnya itu, tapi length ini nanti mungkin tidak bisa membedakan mana rangka atap dan mana rank usuk ya. Dia hanya, jadi akan kecampur mana yang apa namanya rangka atap, mana yang rank usuk. Supaya supaya apa sih? Supaya nanti di sini di halaman ini kita bisa lebih simpel ya. Ini kan terlalu banyak nih, ya kebanyakan nih. Itu ya teman-teman. Saya kira itu nanti bisa dijadikan ini misalnya length. Nah, ini ada yang is greater than, ada yang is less than. Nah, is less than misalkan, wah banyak sekali ini ya angka-angkanya ya. Bentar. Ya ambil aja misalkan yang tengah-tengah deh. Nah, misalkan 4.000. Munculnya bagaimana nih? Nah, ini yang di bawah 4.000. Masih banyak sekali. Jadi yang less than, apa, kurang dari panjang, kurang dari 4.000 gitu ya. Oh, nggak boleh pakai simbol ya. Oke. Kurang dari 4.000 atau 4 meter. Nah, misalkan gitu ya. Karena kan baja ringan itu panjangnya berapa sih maksimal? Baja ringan, panjang baja ringan kanal C ya gini ya. 6 meter. Jadi kalau gitu kita gunakan filternya 6 meter ya, yang 6 meter. 6 meter, 6,2 ya 6. Nah, ini kurang dari 6 meter. Kurang dari 6 meter. Karena kalau kita mau bikin rangka atap baja ringan nanti dibutuhkan berapa baja ringannya gitu kan. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah grand total. Nah, di sini kita bisa munculkan grand totalnya, jumlah calculate total. Nah, nih. Ada 160. Wow, banyak nih. 160. Ini ya muncul di sini ya langsung. Ini caranya kamu di bagian sorting and grouping grand totalnya kamu centang, Bu. Itu nanti akan langsung memunculkan berapa sih jumlah total dari baja ringan ini. Tapi ini kebetulan masih tipe C dan yang head furing, jadi dua tipe yang berbeda. Saya masih belum menemukan filter yang bisa dipakai untuk membedakan mana rangka atap, mana rank gitu. Ya. Volumenya semuanya 0. Oke, ini
panjangnya juga bervariasi. Ya, oke, sementara sementara saya contohkan yang perhitungan rangka atap berjaringan kurang dari 6 meter. Coba kita masukkan. Oh, masih banyak juga. Nah, nanti kalau gitu dibagi lagi, di filternya di ini lagi ya. Nah, misalnya ini oh, masih banyak banget juga. Ya, ya. Nanti teman-teman itu sih kayaknya lama di memfilternya. Jadi biar informasinya itu bisa lebih rinci, lebih detail gitu ya. Atau sekarang malah coba yang lebih dari 6 meter misalkan gitu. Lebih dari, nah misalnya, ini di bagian filter, ini is greater than 6. Nah ini ya, ini kalau seperti ini udah bisa nih, udah di, nah ini kan udah bisa masuk nih. Lebih dari 6 meter. Nah, nanti kamu bisa filter lagi yang ya. Nah, gitu misalnya. Terus ini sudah ada total ada 36. Nah, tapi memang masih tercampur ini. Ya, oke deh. Contoh aja. Contoh cara memfilter ya. Memfilter. Mungkin nanti kalau ada waktu lebih lama kita bisa lihat lagi fields mana yang bisa kita jadikan untuk memfilter mana rangka atap, mana apa namanya? Rank. Untuk contohnya seperti ini, terus jangan lupa apa? Dimasukkan gambarnya. Nah, dimasukkan gambar dari rangka atapnya. Rangka atapnya kita sudah punya gambarnya. Nah, ini ya, kita sudah punya gambar rangka atapnya. Kita duplicate. Ya, oke, gini ya. Saya kira tinggal dimasukkan saja ke nah, sini deh. Misalnya gini ya. Nah, gini teman-teman, ini yang rangka atap. Nanti tinggal tambah lagi filter yang lain ya. Filter yang bisa menambahkan yang lain kurang apa tadi? Eh, kurang dari 6 meter, kurang dari 3 meter dan seterusnya biar bisa masuk ke dalam sheets-nya ini ya. Oke, yang terakhir yang berikutnya adalah perhitungan lantai. Jadi ini buat contoh aja ya. Tadi contoh memfilter ya. Sekarang berikutnya yang perhitungan terkait lantai. Nah, lantai itu kita kemarin membuatnya menggunakan ini ya, floor, floor, floor ya. Nah, jadi kita gunakan
schedule, kemudian kita munculkan floor. Nah, di sini. Oke, nah perhitungan lantai itu kita masukkan jumlahnya, kemudian ketebalan dari lantainya. Ya, mungkin kita family and type. Ada beberapa jenis lantai, mungkin kalian ada beberapa, terus level juga level. Kemudian thickness, ada nggak? Thickness, ketebalan. Kalau nggak ada, oh ini ada default thickness, ada core thickness. Atau area tuh luasan ya, luasan area. Ini kayaknya tadi ini untuk luasan ruang ya. Oke deh, nggak apa-apa, coba ya lantai. Oke, kita coba munculnya seperti apa ya. Oh, dia langsung semua lantai ya. Oke. Semua lantai, model lantai yang ada langsung muncul luasannya, jenis lantainya, lokasinya. Nah, ini perhitungan. Mungkin kalau ada yang teman-teman kemarin membuat modeling lantai kamar mandinya dibuat sendiri, kemudian dibedakan ketinggiannya, di sini akan muncul juga nanti. Oh ini nih, lantai keramik 20 kali 20 ini berarti untuk kamar mandi ini. Yang lantai 2 malah belum pakai lantai keramik 20 kali 20. Ya oke deh, ini nggak apa-apa, ini contoh saja. Perhitungan lantai. Oke, lanjut kita buat sheets. Kita masukkan perhitungan lantai tadi mana ya? Perhitungan lantai. Nah, ini terus kita atur ya, diatur tabelnya. Lalu dimasukkan modelingnya, visual lantainya. Jadi dari 3D view yang mana nih? Nah, misalkan ini ya. Nah, ini kita height. Nah, jadi ini adalah lantainya. Ini kebetulan saya di modeling ini hanya ada 3 jenis lantai yang saya buat modelnya. Ya, mungkin kalau kalian lebih banyak jenisnya mungkin ya. Ada yang teras, ada yang oh lupa ini belum diduplikat ya. Ulang, diduplikat dulu ya. Diduplikat terlebih dahulu. Jangan lupa ya, diduplikat dulu baru kemudian di eh, hide yang tidak perlu. Nah, oke, jadi ini kita gunakan filter. Ini floornya saya uncheck, yang lain kemudian di hide. Nah, ini ya, seperti ini ya. Kalau sudah, kemudian baru dimasukkan. Kalau kurang besar, skalanya disesuaikan. Gambarnya bisa lebih besar. Misalnya gini. Nanti kalau mau lebih detail, bisa ditambahin gambar-gambar potongannya. Misalkan potongan lantainya. Bisa juga, silahkan, boleh.
Misalnya potongan kamar mandi misalnya. Ada nggak? Nggak ada ya. Ya ini misalkan kita call out misalnya ya misalkan gini ya potongan. Tapi ini sayangnya masih belum detail ya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan teman-teman. Oke ya, saya kira ini untuk perhitungan atap, apa namanya, perhitungan rangka atap dan perhitungan lantai. Ini silahkan kalian bisa lakukan, coba hitung di project kalian ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke ya, gitu. Terus kemudian terakhir, nah kalau misalkan sudah semua dimasukkan ke dalam Sheets, ini kita save dulu projectnya. Kemudian kita print. Nah, ini tadi ya teman-teman yang mungkin belum berhasil ngeplot, ini caranya ya. Kita pilih view atau sheets-nya yang mau diplot ya. Kita pilihnya tadi adalah sheet dari rangka atap dan lantai. Oke, kemudian kita pilih combine menjadi satu PDF. Kemudian pilih kertasnya A3, offset from cornernya no margin, zoomnya 100%. Kemudian kita oke, Microsoft Print to PDF kita pilih oke. Oke, kita tulis di sini jadi rangka atap dan lantai.
Nah, ini ya teman-teman, sudah jadi, plotnya sudah sesuai, tidak ada margin yang terbuang, semua sudah. Nah, oke, silahkan kalian bisa lakukan untuk yang project kalian. Terus kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ada yang kebingungan, silahkan bisa ditanyakan ya.